Pemirsa, mayat pria tanpa identitas membuat geger warga Tangerang, Banten. Saat ditemukan, mayat pria ini tak hanya tanpa busana, tapi juga terdapat sejumlah luka dan lebam. Lantas apa yang membuat pelaku berbuat keji terhadap korban? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara berikut ini. Selasa di penghujung Mei 2022, warga kampung Duku Pinang, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam karung di Danau Gawir. Selain tanpa busana dan tidak ada identitas, pada jasad malang tersebut juga ditemukan sejumlah luka maupun lebam-lebam, serta mengalami patah tulang iga sebelah kanan. Sudah begitu, tubuhnya terikat dan ditemukan pemberat agar tenggelam. Dari sini saja sudah langsung mencuat dugaan bila jasad tersebut sebagai korban pembunuhan dan pelaku ingin menghapus jejaknya. Dan memang kita akan indikasikan bahwa ini adalah mungkin merupakan kejahatan. Karena dari lihat motifnya kita temukan bahwa di dalam karung tidak berpakaian dan ini berjenis laki-laki. Dan ada beberapa ikatan dan pemberat di dalam karung. Bak menjadi pintu masuk, petugas lantas melakukan penyelidikan mendalam terhadap penemuan mayat tersebut. Tak butuh waktu lama, identitas korban pun terkuak. Korban bernama Suherlan bin Resan, usia 59 tahun. Ditemukan banyak evidence di TKP yang awalnya ditemukan di danau, menunjukkan kepada identitas korban. Ternyata setelah kita cek ke rumah korban, TKP yang diduga lokasi TKP pembunuhannya ada di rumah korban. Diduga TKP-nya berada di dalam rumah korban karena terdapat banyak bercak darah dan juga bukti-bukti yang menunjukkan kesamaan terhadap temuan-temuan yang ada di danau. Gerak cepat polisi berhasil meringkus para pelaku. Mereka diketahui bernama Suryana dan Muhammad Yusuf Maulana. Suryana dan Yusuf gelap mata menghabisi nyawa Suherlan karena tak terima kakak perempuan Suryana dilecehkan korban. Saat itu, mereka disebutkan tengah menonton video porno dari ponsel Suryana. Ini motifnya sakit hati ya? Sakit hati ya? Dari pertemuan mereka pada saat malam itu, mereka setelah ngopi dan nonton video porno bersama, korban mengeluarkan ucapan yang membuat pelaku tersinggung. Pada saat itu juga pelaku langsung mengambil tampak dan memukulkan ke arah pelipis kanan dan kiri, termasuk juga di Yusuf. Suherlan tentu tak menyangka bila gurauannya itu bakal menghadirkan tragedi baginya. Bahkan dikatakan Suherlan telah berteriak bahwa ia hanya bercanda. Namun Suryana tetap menganiayanya hingga tewas. Sementara itu dari segi tindakannya, ini juga bisa digolongkan sebagai tindakan kejahatan yang terencana. Karena sudah direncanakan ketika para pelaku, kedua pelaku ini menemui korban. Kemudian juga dilengkapi dengan antisipasi untuk counter forensik, yaitu dengan menutupi korban, dibungkus kemudian dibuang untuk mengelabui atau mengecoh aparat kepolisian gitu. Jadi yang direncanakan bukan hanya tindakan aksinya, tapi juga pasca aksi tersebut, yaitu dengan membuangnya untuk menghilangkan jejak dari pelaku. Pada saat pelaku mendengar itu, ya langsung naik darah, kemudian terjadilah cekcok dengan korban.
Kemudian pelaku SY langsung mengajar korban dengan kapak yang ada di rumah korban. Walaupun korban sempat berteriak, ya, minta ampun karena hanya bercanda, namun kegiatan pembunuhan tetap dilakukan oleh kedua tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terkait dengan kasus ini, penyidik telah menetapkan kedua pelaku dengan sangkaan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan pidana ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Di lingkungan tempat tinggalnya, Suherlan dikenal sebagai sosok yang baik namun cukup tertutup. Di rumah yang sekaligus menjadi TKP pembunuhan ini, Suherlan tinggal sendirian. Istrinya telah meninggal tak lama setelah mereka menempati rumah tersebut. Sudah 3 tahun Suherlan menempati rumah ini. Sehari-hari Suherlan melakoni usaha jual beli rongsokan. Jadi sama bapaknya tuh sering, saya pakai kalau mau jual plastik ini pakai mobil dia. Oh gitu. Oh berarti baik lah orangnya ya? Iya. Gitu. Tapi kalau kesehariannya tertutup apa gimana? Ya saya dia tertutup, nggak pernah keluar. Oh nggak pernah keluar. Paling gua beli rokok, beli makanan buat dia gitu paling keluar. Kalau malam, karena kesini jarang nih. Rumah saya jarang. Berkaca dari peristiwa yang menimpa Suherlan, kini sudah saatnya bila masyarakat tak mudah main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Penting bagi masyarakat untuk lebih melek hukum, pendidikan agama, etika, dan moral. Seorang pemulung ditemukan tewas tercebur sumur. Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi, usai jeda.